Puji nama Tuhan, Philadelphia. Kasih bersama. Selamat datang di podcastku, Elsa Yoga Sayanya Diapane. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan bintang tamu yang adalah teman gereja saya sendiri. Itulah Kak Yesika Natalia Nababan. Puji Tuhan. Hai Kak. Halo. Kak Yesi ini lebih dikenal sebagai Mama Beza. Yes. Atau Ibu Hoklen ya. Yes. Makanya tadi ada tambahan nababannya. Nah, puji nama Tuhan. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Aku tuh setiap kalau lihat kakak itu aku selalu bersyukur ya, karena apa? Ya lihat keluarga kecil kakak. Aku yang ngikuti selama itu kan, kayak dari mulai pertama deket. Lihat dari deket tuh sampai bisa membangun rumah tangga itu aku terberkati Kak. Puji Tuhan. Teman-teman di rumah juga pasti kepo ya, kayak apa sih tipsnya? Kalau boleh diceritain awalnya gimana sih Kak? Awal kisah cinta kalian? Aduh. Awalnya pastinya ketemunya di gereja ya. Itu pertama. Ya. Dan itu awalnya tuh aku memang dari dulu pengennya itu punya pasangan yang segereja aja. Belajar dari pengalaman kehidupanku sendiri ya. Jadi aku pengennya bisa satu gereja biar kehidupan anak-anakku nanti juga bisa sekeluarga bersama-sama ke gereja. Bareng-bareng. Nah itu karena aku tahu kalau aku perempuan, kalau aku yang ngajak itu susah. Ya mungkin ada ya buat teman-teman nanti yang lain, bukan ini jadi patokan ya. Kalau aku kan aku memahami keadaanku sendiri, jadi aku tahu batasku, aku lebih baik aku cari yang segereja yang bisa mengajak juga sama-sama. Kan udah kan sama-sama kenal gitu. Betul. Oh, jadi pertamanya tipsnya itu pasti yang pertama carinya di gereja, ya segereja. Sebenarnya aku pernah sih ada dokumentasi ya pas Natal, kayaknya pas dekorasi itu udah aku lihat, oh kok ada suatu benih-benih cinta ya. Iya, dan nggak nyangka ya kalau ternyata nyangka. bisa jadi keluarga. Ternyata ya ampun. Dan aku seneng waktu itu kalian berdua langsung menghadap ayah ya kayak waktu itu ya. Langsung menghadap ayah. Saat itu hari Sabtu kayaknya. Aku sampai inget loh. Iya, selesai kamu muda. Itu apa yang kalian sampaikan kepada ayah? Itu benar-benar ditembak ya? Di depan ayah itu langsung ditembak. Oh. Karena kan ayah juga pernah bilang kan, kalau mau punya hubungan kan ngomong ke ayah. Terus jadinya ya itu kita lakukan lah, biar nggak ada yang ditutup-tutupi lah. Benar. Jadi kalau sama-sama suka langsung ditembaknya, tapi langsung ngomong. Lah terus kan sudah berjalan hubungannya. Dari kapan sih Kak kenalnya? Kalian sama-sama kenal? Kenalnya ya dari Bang Hoklen itu datang. Maksudnya tahun berapa? Tahun berapa ya dia datang? Kan awal tuh dulu kan ngerayakan ulang tahunmu nggak sih? Ingatku tuh ngerayakan ulang tahunmu, terus dekatan ternyata dia ulang tahun juga, terus akhirnya diajak. Gitu. Itu kan juga udah awalnya juga udah di gitu, situ udah. Iya. Aku kayaknya suka deh. Terus dari situ ya. Kalau dia nggak tahu ya kapan pastinya. Tapi kalau aku ya dari situ cuma dari situ. Ya emang awalnya karena umur ya, tapi terus habis itu ya udahlah, itu bukan jadi masalah. Betul. Juga ya. Akhirnya berjalan dan terus menjalin hubungannya itu yang sangat memberkati itu semenjak deket itu di gereja terus. Itu. Jadi pelayanan bareng itu loh, ngedate-nya itu di situ. Kalau orang bilang pakai baju warnaan sama ya itu kan? Yang bikin semangat juga ya. Akhirnya banyak yang samaan juga bajunya, singer juga jadi sama bajunya kan sampai sekarang orang-orang. Itu udah samaan duluan atau beli dulu? Samaan duluan. Makanya nyocokan baju, makanya bajunya itu aja. Merah, hitam, biru, abu-abu. Yes. Ya itu, tapi yang terpenting sama hatinya itu loh. Sama-sama tujuannya sama. Iya, masuk ke pernikahan. Ada nggak ayat apa yang memantapkan kalian untuk masuk ke dalam pernikahan? Kalau aku sih lebih ke itu ya, kan diingatkan yang terang tidak bisa bersatu dengan gelap itu. Ya, di Korintus kayaknya. Terus kita juga ternyata pas ngobrol-ngobrol juga ya pernah membahas itu. Oh
jadi lebih mantap lagi karena ya emang sudah sama-sama tergembala di sini. Jadi terang kan nggak bisa bersatu dengan gelap. Jadi ya mungkin ayat itu sih yang lebih menguatkan. Pasangan sepadan itu juga favoritnya anak muda sih Kak. Kan kalau cari pasangan kan harus itu tuh ayatnya. Dan itu pergumulan sekali. Gak apa-apa, semangat. Pasti kita semuanya pasti Tuhan udah siapkan. Amin, puji Tuhan. Lah terus kalau pernikahannya kakak sendiri ini sudah berjalan berapa tahun Kak? Tahun ini tahun kedua, Oktober nanti 2 tahun. Oktober puji nanti Tuhan. Ya puji Tuhan sudah masuk ke usia pernikahan yang kedua. Meskipun kalau dibandingkan yang 10, 50 itu rasanya kayak masih sebentar. Tapi pasti ada lah suka dukanya. Ada pasti. Ada ya? Ada. Itu kira-kira gimana kakak menghadapi saat itu pertama kali masuk ke dalam pernikahan atau sampai ke 2 tahun ini? Kalau jujur kalau pertama nikah pastinya senang-senang ya. Maksudnya belum ada yang gimana-gimana. Baru mulai di kehidupan yang hamil dulu juga ya puji Tuhan lah. Tapi ya mulai masuk ini punya anak, mungkin kita juga kerja capek ya, mungkin jadi mulai ada crash nggak cocoknya. Nah itu tapi ya ini bukan yang melebih-lebihkan atau gimana. Seringnya tuh kita kalau misal bertengkar gitu ya, nah tuh kok ya pas mau ke gereja gitu ya, maksudnya yang ya mungkin entah hari Selasa pagi atau mungkin Senin malamnya gitu ya contohnya. Terus tuh pas di gereja terima firman kan, kok pas gitu ya firmannya tuh selalu pas. Misal kayak Daniel tiba-tiba kok bisa ada sisipannya kayak gitu tuh. Kadang tuh kita sampai mikir apa Bang Oklen cerita ke ayah atau bahkan Bang Oklen juga kadang nyampe rumah tuh, kamu cerita ke ayah, lah ngapain cerita, ini kan masalah rumah tangga. Tapi tuh firmannya tuh bener-bener pas, bisa kayak ngingatkan gitu loh. Terus akhirnya tuh tiap selesai ibadah jadi udah baikan dengan sendirinya, nggak sampai berlarut-larut. Dan itu tuh kita selalu kalau pas pulang perjalanan tuh kok lah ya firmannya kok pas ya. Makanya itu tadi sampai kayak kita saling curiga ngomong ke ayah gitu. Siapa yang udah cerita duluan ini? Padahal nggak ada kan ya. Nggak ada, karena emang firman PMA itu menjangkau semua ya. Jadi gue bukan melebih-lebihkan ya, tapi emang kenyataan tuh gitu. Sering kalau pas bertengkar gitu tuh kok pas ya mestian firman itu. Makanya kadang pas firman kamu itu pasti itu karena jajar ya. Langsung bisa kena dua-duanya gitu ya, kayak gitu sih. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhannya kalau aku ngambil dari ceritanya kakak ini, ada masalah, ada suka dukanya, ada pertengkarnya, tapi dengan adanya kesempatan beribadah bersama, dengar firman, masalah itu beres. Nah itu yang ya semoga bisa terus ya bukan masalahnya, tapi maksudnya bisa terus bersama, diingatkan firman itu penting banget. Terasa makin terasa tuh ketika sekarang ini makin terasanya. Berarti kan yang tadi Kak Yesi bilang bukan dilebih-lebihkan, karena emang kalau menurut pandangan dunia itu pasti kayak masa dengan firman aja langsung beres sih. Tapi emang itu kesaksian dari Kak Yesi yang mengalami. Masih kayak langsung tersentuh, terus kadang bisa nangis, kadang ya walaupun mungkin datang masih keadaan marah ya. Pernah kan ayah sampaikan juga, mungkin yang datang dengan marah, dengan tapi pulang pasti dengan sukacita. Dan itu betul terasa itu. Walaupun berangkat masih marah-marahan, terus dengar firman tiba-tiba kadang kayak tersentuh hatinya, udah baik-baikan sendiri. Kadang tiba-tiba Bang Oklen juga maafin aku ya, kayak gitu-gitu. Itu bukan karang-karangan ya, itu asli, itu memang kenyataan. Karena emang aku yakin sih kalau kita sama-sama di dalam firman, khususnya firman pengajaran mempelai Alkitabiah itu, nikah kita itu diperbarui terus. Iya. Ada sukacita. Masalah memang pasti ada, tapi juga pasti ada jalan keluar, enggak yang sampai besar. Iya. Itu pasti mendatangkan sukacita. Kalau kakak sendiri kan sudah menerima berkat, khususnya ada kehadiran Besa. Itu kira-kira apa yang kakak lakukan untuk sebagai ungkapan sukacita kakak terhadap berkat ini?
Itu tuh udah nggak bisa diungkapkan lagi ya, puji Tuhan banget. Tuhan. Karena ya lihat riwayat sebelumnya, aku juga punya riwayat yang udah divonis dulu tuh tahun berapa, 2021 tuh, kata bisa punya anak tapi susah gitu kan katanya, gitu. karena memang ada sedikit masalah lah. Tapi ternyata puji Tuhan di pernikahanku langsung Tuhan kasih, Tuhan nyatakan mujizat itu. Itu kayak gimana ya, itu kayak mematahkan vonis itu langsung gitu loh. Padahal Bang Oklan juga udah memantapkan hati kalau misal nggak punya anak juga nggak apa-apa, kita tetap bersama, tapi ya Tuhan kasih. Nah itu makanya tuh kayak wah, puji Tuhan banget. Itu udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi ya bisanya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu kayak bisa tuh memang berkat yang berkat mujizat yang nggak salah diungkapkan lah, pokoknya puji Tuhan banget itu ada bisa tuh. Dan kalau kakak sendiri sebagai sekarang kan seorang istri dari Bapak Oklan dan juga ibu dari Besa Liel, itu apa harapan kakak sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk keluarga ke depannya, keluarga kecil kalian? Mungkin sederhana ya, pengen supaya ya itu berkat soteria, kesehatan, keselamatan, keberhasilan, selalu selamat dimanapun berada. Amin. Selalu sehat. Amin. Pekerjaan diberkati, cukup lah, segala sesuatunya cukup. Bisa terus ya dekat sama Tuhan. Amin. Dan itu memang nyata sih, kayak segala sesuatu tuh cukup. Maksudnya bukan yang lebih, bukan yang kurang. Kayak kita tuh kalau hitung-hitungan ya, nih agak kesaksian dikit ya. Soal ekonomi tuh kayak rasa tuh kalau dihitung secara teori tuh enggak cukup. Ini tuh ini untuk ini untuk ini untuk itu. Tapi ternyata tuh Tuhan selalu cukupkan, bisa buat beli bensin buat ke gereja, terus bisa untuk makan. Itu tuh kayak padahal kalau dihitung secara matematika tuh udah enggak cukup. Ini tuh udah pas, ini udah habis ini. Tapi ternyata Tuhan datang lewat mana aja, lewat orang kasih. Bisa Tuhan kasih lewat mana aja, berkatnya tuh akhirnya jadi cukup semua. Kalau ini untuk ini terus misal ada berkat misal segini, ya pas itu untuk Besa, untuk ini, untuk itu, pas semua Tuhan kasih. Nah jadi itulah cukup, itu lebih dari cukup. Bisa kan tujuan kita juga nggak kemana-mana ya, ke Yerusalem baru. Kalau udah ada suami, udah ada anak, pekerjaan juga udah ada kan, udah mau apa lagi ya, penting hidup sehat ya kan, bisa terus ke gereja. Ya benar. Dan oh iya, tentang Besa kan baru kemarin ulang tahun ya kak ya, ulang tahun yang pertama. Satu tanggal berapa kak? 25 Juli langsung 25 Juli sama kayak papanya ya, Juli ya. Nah puji nama Tuhan, dalam 1 tahun ini merawat Besa kan tadi sempat kakak singgung, mungkin ada nggak kekhawatiran atau kesulitan apa dalam merawat Besa sendiri ini? Jujur ya, sulit. Karena aku ibu baru ya. Tapi aku bersyukur juga ada ibuku yang selalu membantuku. Dan Bang Oklan juga selalu siaga sih asli. Kayak misal perlu ini, pas misal ditinggal kerja gitu, ternyata dia rewel gitu. Oh ya wes, habis ini aku tak pulang, kayak gitu yang langsung ya lah. Jadi ya walaupun aku merasa sebenarnya kalau mentalku tuh aduh ternyata punya anak tuh nggak semudah itu, nggak semudah yang ini, lucu banget kayak gitu ya. Tapi ya Tuhan mampukan, Tuhan. Kayaknya Tuhan memberkati keluarga kakak. Amin. Terima kasih doanya. Dengan kerinduan kakak tadi tetap bisa ke gereja. Nggak nyari apa-apa lagi kok. Iya, karena dari situ kan berkatnya. Tuhan cukupkan. Nanti ada kan ayatnya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, kayak gitulah kurang lebihnya. Nah itu kalau ya kita berpegang sama Tuhan mau jadikan kaya, dan cukup. Nggak mungkin Tuhan jadikan miskin, minta-minta, itu nggak mungkin. Ya amin, nggak mungkin. Mungkin ada pesan-pesan yang secara khusus untuk buat yang nonton ini, pasti kan juga pengen ya, ada yang aku pengen punya kerinduan yang sama kayak
masa mudanya kakak. Kakak masih muda kok. Masa sebelum menikah itu loh, masih masa mencari supaya lebih mantap, termotivasi. Ada nggak kata-kata pesan-pesan kakak untuk yang nonton? Kita tetap semangat aja, gereja, tetap rajin ke gereja. Ini juga semangat ini berlaku untuk aku dan Bang Hoklen juga, supaya kita tetap semangat terus mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, karena ya dari rumah Tuhan itulah berkat kita. Amin. Aku rasakan sih begitu, dan pasti juga teman-teman yang mendengarkan ini juga pasti punya berkatnya sendiri ya, punya kesaksian sendiri, dan pasti juga merasakan oh ya aku juga sama sih sebenarnya kayak gitu ya. Puji Tuhan. Iya, teman-teman seperti itu ya. Kuncinya tetap sama. Tadi dari gereja ke gereja. Tetap kuncinya ada di gereja. Jadi tetap datang kebaktian, tetap setia ibadah. Terima kasih Kak Yesi sudah Terima kasih berbagi, bisa menyampaikan kesaksian. Iya. Ya, sekarang aku mau kakak bernyanyi satu buah pujian dari Kidung Mempelai. Judulnya apa Kak? Kuasanya ajaib bagiku. Oke. Janganlah ku melupakan segala kebaikannya, pengorbanannya di salib mengampuni dosaku dan menyembuhkan semua sakitku. Dia menebus dari maut dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Ku mau menempatkan Yesus sebagai kepala, suami yang tak pernah meninggalkan, kuasanya ajaib bagiku. Suami yang tak pernah meninggalkan, kuasanya ajaib bagiku. Kuasanya ajaib bagiku. Yeay, puji nama Tuhan. Terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktu untuk bersaksi, bahkan menyanyi. Sangat terberkati. Kiranya teman-teman di rumah juga tetap semangat. Amin. Tetap semangat sampai kita jadi mempelai perempuan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Philadelphia.